Guys, balik lagi bersama gue Michael dan terakhir dari Isekai ya, seperti biasa. Di konten hari ini gue mau ngebawain sebuah drama ya, yang menurut gue sudah keterlaluan dan kurang ajar sih. Anak-anak dari grup sebelah udah pada ngoceh-ngoceh semua, dan gue dari beberapa grup udah minta untuk bahas masalah ini. Jadi biar kita nggak lama-lama, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, itu seperti biasa ya. Terus nyalain loncengnya juga jadi tahu kalau misalkan ada konten-konten Isekai yang baru. Terus kalau ada yang mau nyawer, silahkan nih buat jajan kopi ya guys ya. Di pojok kanan bawah ada link Saweria dari Isekai. Oke, jadi yang mau kita bahas episode kali ini apa sih guys? Gini guys, penipuan itu udah biasa ya. Tapi kalau penipuannya udah bertahun-tahun dan baru ketahuan sekarang, itu luar biasa ya guys ya. Dan ini sepertinya sebuah sindikat yang memang dari awal niat nipu gitu. Bukan kayak seller-seller yang tiba-tiba menjadi penipu, kepepet jadi penipu, kepepet jadi penipu, lelangers kepepet, ada masalah jadi penipu, lari hilang gitu. Bukan gitu. Ini dari awal memang udah niat nipu pakai banget. Jadi biar nggak lama-lama, langsung aja gue bacain dulu ya. Seperti biasa, Isekai selalu ngebacain sesuai dengan apa yang ada atau apa yang tim Isekai dapetin di lapangan. Jadi intinya ada postingan nih di grup Hot Wheels ya. Penipu-penipu bingung sama adminnya yang nggak kick orang ini dari grup. Udah berapa kali di spill, udah berapa kali ganti foto, ganti nama. Saya pernah beli barang dengan penipu ini yang awal namanya Mas Kenzo, sekarang diganti jadi Diecast From Sun. Sekarang saya udah diblok dengan penipu ini. Jangan ada yang percaya dengan orang ini. Semoga nggak ada yang ketipu lagi dengan orang ini. Nomor WhatsAppnya gue tampilin ya guys nih. Kalian kalau mau lihat bisa di pause, bisa kelihatan. Dan kalau ada permintaan untuk pembayaran melalui rekening BRI nomor 79100100225756 atas nama Lucy Susilawati. Hati-hati ya guys ya. Oke, jadi intinya sebelum kalian lebih dalam, gue jelasin dulu. Jadi di dunia diecast itu ada, lebih tepatnya di dunia Hot Wheels lah, ada istilah yang namanya tampo. Gue taunya tampo, tapi teman-teman di sini nyebutnya lain. Tapi gue pernah beberapa kali dikasih sama temen gue, dan temen gue itu nyebutnya ini barang-barang tampo. Tampo itu apa? Nanti ada di sini ya, gue tampilin ya guys. Nah, jadi tampo itu sendiri buat gampangnya adalah gini guys. Itu barang-barang yang sebenarnya reject, tapi entah kenapa bisa lulus QC dan sampai ke shelf. Ada di toko-toko mainan, ada di Alfamart, ada di Indomart, dan ada di toko-toko lainnya lah ya yang jual mainan atau jual diecast. Yang dimaksud dengan miss QC itu sebenarnya apa? Jadi misalkan barang A mestinya warnanya merah, tapi ini nggak berwarna, atau mungkin warnanya jadi biru. Atau misalkan stikernya terbalik, stiker kiri atau water decal kiri nempelnya ke water decal kanan. Atau misalkan bannya, peleknya lain satu. Atau misalkan cardboard belakangnya misalkan Honda tapi mainannya misalkan motor atau mobil lain gitu. Atau misalkan mobil Hot Wheels, kalau kita lihat kan ngadepnya kan ke kanan semua, ini mobilnya ngadepnya ke kiri gitu di blisternya gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja oleh pabrik dan itu lulus QC dan itu terjual atau sampai ke shelf apapun tokonya ya, itu disebutnya tampo. Nah, barang-barang ini punya peminatnya sendiri. Barang-barang ini mempunyai daya tariknya memang gitu. Bahkan temen gue yang main Hot Wheels saja ngumpulin yang tampo-tampo ini gitu. Dan dia udah ngasih gue 2 ya, Honda lah. Gue lupa lah Honda apa. Cuman karena Isekai lagi beres-beres, jadi gue nggak bisa kasih lihat ya. Gue udah nggak tahu barangnya di mana. Tapi kemarin waktu beres-beres masih ada di bawah rak-rak Isekai. Kalau nggak di Kelapa Gading, kalau nggak di Modern Land, kalau nggak ya gue nggak tahu lah di mana lah. Intinya masih ada. Nanti kalau ada gue tampilin ya guys. Nah, karena barang-barang ini memiliki nilainya sendiri, jadi ini menjadi sebuah celah untuk oknum bermain. Biasanya cara ngedapetinnya gimana? Ya lu nyari gitu. Di toko-toko itu lu nyari satu-satu, ini ada yang salah nggak, ada yang bener nggak, ada yang di luar nalar nggak gitu. Nah, karena barang-barang ini juga one of a kind banget guys. Jadi ini bukan kayak treasure hunt atau kayak collector edition yang treasure hunt lo masih bisa nyari. Di Tokopedia mungkin lebih banyak. Apalagi yang barang-barang collector edition itu banyak tengkulaknya ibaratnya gitu kan. Kalau barang-barang ini enggak guys. Jadi ini bukan treasure hunt, bahkan ini mobil-mobil yang biasa gitu, atau bukan yang spesial-spesial amat, tapi ada kesalahan produksi. Jadi udah jelas lah dia punya nilai kolektibilitas sendiri di kalangan kolektor. Salah satunya teman gue itu yang udah ngasih gue 2. Thank you ya.
Nah, yang jadi masalah adalah ini ada orang guys, dia beli barangnya original, terus di custom sama dia seolah-olah tampo, dibikin misprint lah, nggak ada catnya lah, dan dia sudah melakukan ini tahunan guys. Baru ketahuan nih ceritanya nih, bukan baru ketahuan kali, mungkin ketahuan ada beberapa kali tapi baru meledak sekarang. Ini gue tampilin lagi guys ya. Dan menurut gue orang ini kurang ajar guys. Sambil gue tampilin ya guys ya. Ini adalah akunnya guys. Hati-hati dengan akun Edi Promsam. Bikin akun baru Edi Promsam. Pakai PP Wongra terkenal Diecast Promsam. Jadi hati-hati nih guys. Sekarang dia lagi pakai ini. Tapi by the time video ini tayang mungkin udah ganti lagi. Aku juga nggak tahu ya. Terus dia bisa-bisanya guys. Abis dia custom dia bikin postingan. Dia ngomong gini guys. Gemeter megangnya kayak mimpi. Mau nggak percaya tapi ada di depan mata. Ini mah dewanya polos gak ada cat. Belum dibilang raw kali ya. Errornya sama sekali belum pernah saya lihat. Dan nggak pikir bakalan ada. Kira-kira tembus gak 3 juta ya. Super rare. Card bubble super mulus. Belum kalau ada yang minat PM aja. Masih seger dapat baru. Ini karena foto-fotonya banyak nggak gue tampilin semua. Gue juga balas. Gue rasa teman-teman juga bisa googling sendiri di Facebook. Udah rame ya guys ya. Gue cuman tampilin betapa niatnya dia guys. Jadi abis dia beli barangnya, di custom di rumah seolah-olah tidak dicat warna dasar gitu ya, atau warna hitam ini ya gue nggak tahu lah ya. Kayaknya sih warna dasar karena hitam sama besi ya di sini gue lihat ya. Dia bawa lagi ke Super Indo, pura-pura foto di kasirnya, pura-pura belanja, ada bondnya. Gila sih ini. Asli ini sih gila sih. Jadi dia udah beli, di custom dulu di rumah atau di mana atau di bengkelnya dia. Dia balik lagi ke Super Indo, terus dia bikin postingan yang tadi itu dengan foto-fotonya. Dan salah satu foto yang paling menyebelin buat gua ya, ditempelin di sebelah bondnya lo, jadi seolah-olah dia beli asli. Dan kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya, silahkan di komen aja ya guys. Barang ini ada yang laku di 21 juta rupiah guys. Ada yang di bin 21 juta rupiah, gila asli. Nah setelah kasus ini rame, yang bersangkutan akhirnya minta maaf, tapi namanya beda lagi, namanya sekarang Ray Astro. Kepada teman-teman diecaster seluruh Indonesia, saya mohon maaf atas kegaduhan kemarin karena F40 Zemek yang saya titipkan kepada Om Eri melalui akun BEMSJ itu buatan saya atau custom atau fake atau palsu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman semua, dan pelan-pelan saya akan pertanggungjawabkan. Khusus untuk Om Eri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya orang jadi ragu terhadap kredibilitas Om Eri. Sekali lagi saya mohon maaf. Terus di bawahnya dia masih mohon maaf lagi. Kalau menurut gue sih yang kayak gini sih harusnya sih udah jangan lagi dibiarin berkeliaran, diblok dulu dari semua sosial media ya. Terus langsung lah pihak yang berwajib gerak cepat gitu. Langsung ciduk dulu yang kayak begini karena kerugiannya udah banyak banget gitu. Gue agak sedikit bingung ya sama pihak kepolisian kita ya. Kenapa yang bergerak cepat hanya di bidang-bidang lain gitu? Kalau di bidang penipuan mainan sepertinya tidak gercep gitu. Apa karena mainan dipandang sebelah mata atau gimana ya? Tapi itu lain cerita lah ya. Nah intinya ya hati-hati lah guys. Kalau gue sih nyari-nyari barang-barang tampo sih atau Hot Wheels yang ibaratnya levelan rare gitu ya, atau misalkan treasure hunt gitu ya. Gue nyari langsung ke Indomaret, Alfamart sih, atau ke toko-toko mainan besar yang jual Hot Wheels sih. Gua menghindari ya kayak e-commerce gitu karena gue takut sih banyak penipuan gitu. Cuman di sini gue juga tidak mengencourage kawan-kawan untuk tetap belanja di e-commerce ya. Ini balik lagi ke gue aja, ini ketakutannya gue aja gitu, yang juga belum tentu jadi ketakutan kalian gitu. Dan again intinya konten kali ini gitu aja. Bener nggak pendapat gue, salah nggak pendapat gue, atau memang orang ini ya biasa aja, lo aja yang parno apa gitu kan ya, tulis aja di kolom komen. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya buat diecaster di luar sana. Teruslah ngebut dengan Hot Wheelsnya ya. Michael Chu, terakhir dari saya, konten kali ini gitu aja dulu. Peace out guys.